Record. Oke, hari ini kita belajar mulai dari yang analitis dulu. Kalau yang kemarin, berkutatnya sama hitung-hitungan yang banyak, kalau hari ini itu banyaknya soal-soal yang, berkaitan sama kalimat-kalimat panjang. Nah, yang paling penting adalah kalau udah ketemu soal-soal cerita, soal-soal analitis, yang kalimatnya panjang, itu kuncinya yang pertama langsung cari tahu apa yang ditanyakan. Biasanya ada di awal kalimat atau yang kalimat terakhir, gitu. Kemudian yang kedua adalah latihan membaca atau literasi, metodenya juga bisa pakai yang skimming, yaitu langsung mencari keyword-nya, apa yang dibutuhkan, gitu. Nah, untuk yang analitis ini, di sini, ada beberapa jenis analitis. Yang pertama, itu ada yang model soalnya menanyakan tentang tempat duduk. Yang keduanya, nanti ada yang model soalnya menanyakan tentang urutan, langsung aja kita lihat ke yang tipe-tipe soalnya nih. Contohnya kayak gini, jadi kalau untuk yang model tempat duduk, itu ada beberapa macam. Yang pertama, tempat duduknya, di sini ada yang langsung mengelilingi meja, ada yang duduknya berjajar. Nah, kalau yang duduknya mengelilingi meja, itu yang perlu diperhatikan adalah mejanya berbentuk apa, gitu. Nah, di sini ada yang mejanya berbentuk bundar. Oke, nah di sini ada beberapa macam meja yang biasa digunakan dengan, tempat duduknya, formasinya itu bisa beda-beda. Jadi kalau misalnya lingkaran, persegi panjang atau persegi, dan yang terakhir ada lonjong. Nah, mejanya ini biasanya 3 tipe ini. Kalau misalnya lingkaran, berarti mejanya posisi mengelilinginya itu harus dibagi rata. Kalau misalnya mereka berempat, maka dibagi rata seperti ini. Kalau mereka berdelapan, berarti dibaginya seperti ini. Jadi kan 8 tuh titiknya. Jadi harus, posisi duduknya itu merata. Kalau misalnya, si persegi panjang itu, seperti duduk pada umumnya dia di sini, di sisi yang samping ini duduknya, dan yang di sisi ujung dari mejanya. Yang lonjong juga sama, posisinya juga ada yang berdirinya duduknya di ujung-ujung meja, ada juga yang di sisinya. Nah, yang saya gambarkan di sini adalah bentukan dari si, garisnya ini adalah bentukan dari posisi berseberangan duduknya atau berhadapan. Jadi kalau biasanya kita duduk di meja yang bentuknya persegi panjang, seperti yang tengah, pastikan berhadapannya itu seperti ini ya, seperti yang garis ditarik ini. Nah, kalau yang untuk lingkaran, berhadapan mereka adalah yang dihitung, seperti garis yang ini ditariknya, jadi melewati titik tengahnya. Kalau yang persegi nggak lewatin titik tengah, tapi yang penting mereka berhadapan di sisi yang sama, misalnya sisi samping nih, berarti mereka berhadapannya sama. Kalau yang lingkaran, itu berhadapannya silang, melewati titik tengah si lingkarannya tersebut. Nah, kalau yang lonjong itu berhadapannya nggak sama seperti yang lingkaran. Yang lonjong itu berhadapannya sama seperti yang persegi. Jadi bukan, biasanya orang yang terkecoh itu kalau yang lonjong, kalau dibilangnya duduk berhadapan, mereka nanti gini, ini dimiringin ke sini. Ini salah. Seharusnya yang benar adalah formasi duduknya seperti ini, sama kayak di meja makan biasanya, yang bentuk persegi, gitu. Jadi yang, berhadapan untuk duduk di melingkari meja itu cuman di meja bundar aja, yang berhadapannya itu saling silang melewati titik tengah si meja tersebut. Nah, kalau untuk yang di soal kita lihat pada suatu jamuan makan siang, 8 orang calon pegawai negeri sipil duduk mengelilingi suatu meja bundar. Berarti meja bundar nih ada 8. Maka yang dipakai yang meja pertama, yang 2 kita hapus dulu. Kemudian tinggal kita lihat di antara beberapa kemungkinan di bawah ini, salah satu pilihan yang tidak benar adalah karena yang ditanya yang tidak benar, berarti kita harus susun dulu mereka ini duduknya seperti apa sebelum kita tentuin mana yang benar, mana yang salah gitu.
Yang pertama, ada Ella duduk berhadapan dengan Asep. Karena nggak dipatok nih, Ella sama Asep itu duduknya di sebelah mana. Yang penting mereka duduk berhadapan aja. Jadi bisa nih ngambilnya yang di atas sama bawah. Ella dan Asep. Seperti ini. Kemudian ada yang kedua, Fitri duduk di antara Heni dan Caca. Berarti ada Heni, Fitri, Caca. Urutannya seperti itu. Dan bisa kita isi antara di sisi kanan atau sisi kiri. Karena belum ditulis tuh posisi mereka yang benar yang mana. Jadi bebas. Heni, Fitri, Caca. Ini. Denny dan Caca duduk tepat berhadapan. Berarti kalau Cacanya di sini, berhadapannya di sini Denny. Gitu. Kemudian ada Heni duduk 2 kursi terpisah dari Asep. Heni duduk 2 kursi terpisah dari Asep. Ini Heni sama Asepnya kan udah kita tulis. Nah, untuk yang kalimat keempat ini dia itu menekankan dan mengoreksi. Benar nggak kita posisinya udah ditempatkan seperti itu? Nah, kita lihat. Heni duduk 2 kursi terpisah dari Asep. Berarti 1, 2. Oh iya benar. Ada 2 kursi yang memisahkan Heni sama Asep. Gitu. Jadi ada 2 kalimat yang sebenarnya bunyinya mirip, tapi artinya beda. Kalau Heni duduk 2 kursi terpisah dari Asep, berarti ada 2 kursi yang memisahkan mereka. Tapi kalau kalimatnya, Heni duduk 2 kursi di kanan Asep, berarti Heni duduknya di yang posisi ini. Gitu, karena 2 kursi di kanan, 1, 2. Tapi kalau 2 kursi terpisah, berarti ada 2 kursi yang memisahkan mereka. Gitu. Sampai di sini paham? Nah, yang belum itu adalah punyanya Budi sama Galang, belum ditentukan posisinya mana. Jadi kita bisa tulis di sini kalau misalnya Budinya di atas sini, Galangnya yang di bawah. Atau kalau Galang yang di atas, maka Budinya yang di bawah. Kalau udah tinggal kita cek. Untuk yang analitis, kalau kita misal disuruh nyari yang tidak benar, berarti kan lebih banyak jawaban yang bunyinya benar. Nah, kita lebih mending untuk mencoret jawaban-jawaban yang benar tuh. Misal nih, ada 4 kan pilihannya, berarti cuma 1 yang tidak benar. Kita lihat di sini langsung aja dicoret kalau misalnya jawaban itu yang pilihan yang benarnya. Denny duduk di antara Galang dan Ella. Denny duduk di antara Galang dan Ella. Oke, berarti mereka ngambilnya yang ini nih, Galangnya di atas, Budinya di bawah sini. Denny di sini, berarti ini jawabannya benar. Caca dan Budi duduk dipisahkan oleh Asep. Caca dan Budi dipisahkan oleh Asep, juga benar. Lalu Budi duduk di antara Ella dan Heni. Ella di sini, Heni di sini, salah. Denny dipisahkan 2 kursi dari Asep. Ya, benar. Berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C. Itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini yang tidak benar kan Mbak ya jawabannya? Iya, yang tidak benar. Kan kalau yang C ini Budi duduk di antara Ella dan Heni. Itu salah karena Ella dan Heni duduknya di atas sini. Sedangkan Budi Iya, ada di bawah sini. Gitu. iya. Oke, oke. Hemat. Iya. Oke, selanjutnya. Nah, berdasarkan contoh yang tadi, coba kakak kerjakan. Yang ini jawabannya apa?
Oke, gimana? Udah dapat Kak jawabannya? Belum Mbak, bentar Mbak. Ini kan saya nanya, Nono berhadapan dengan Lita, Iya, Rika, dan yang diapit oleh Desi dan Lita. berarti si Nononya berhadapan dengan Rika, tapi si Rikanya diapit oleh Desi dan Lita. Itu. Jadi dia ngejelasin tentang dua keadaan di satu kalimat. Coba sambil dijelasin Mbak, agak bingung ini saya Mbak. Oke, kita coba nih. Kalau yang ini kan berarti Lita dan 7 orang temannya duduk mengelilingi meja bundar. Berarti sama Berarti ada posisi 8. mejanya. Iya, betul. Ada 8. Berarti kita buat meja bundar, posisinya 8. Iya. Lalu kalau udah, kita lihat nih penempatan duduknya. Lita duduk tepat berhadapan dengan Vicky. Sebenarnya bebas mau di kanan kiri, yang penting berhadapan. Ya. Lalu Nono berhadapan dengan Rika yang diapit oleh Desi dan Lita. Nah, karena Litanya udah di sini, bebas mau Desinya di sini atau di sini. Yang penting nanti ada Desi, terus tengah-tengahnya ada isinya, yaitu Rika. Gini. Kalau udah, kalimat selanjutnya Irma dan Mida duduk bersebelahan. Bebas nih Irma dan Mida duduk bersebelahannya. Oh, sorry, Nononya belum ditulis. Kan Nononya berhadapan dengan Rika. Posisinya Irma sama Mida itu berarti harus 2 nih tempatnya. Berarti di sini. Tapi antara Irma yang di sini atau Irma yang di sini. Jadi kita tulis 2 dulu. Irma atau Mida. Atau yang di sini Mida atau Irma. Kemudian Nono duduk di antara Vicky dan Mida. Oh, ternyata yang dipakai Vicky dan Mida. Berarti yang kemungkinan yang ini dicoret. Jadi urutannya Lita, Irma, Mida, Nono, Vicky. Kemudian Sita duduk berhadapan dengan Irma. Karena Irma di sini berarti Sitanya yang di sini. Gitu. Jadi ini formasi duduknya, urutannya. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Enggak Mbak, udah. Nah, kalau udah, tinggal kita ke pertanyaannya. Dari tangan siapakah Sita akan menerima makanan? Kan ini makanannya ditawarkan bergiliran dengan tangan. Kalau Sita di sini, berarti kemungkinannya kalau dari kanan itu dia dapat dari temennya si Desi, atau dari sebelah kiri dia dapat dari Vicky. Berarti jawabannya Desi atau Vicky yang B. Gitu. Nah, um,
Kan kalau yang soal hitung-hitungan kemarin, itu masih hitungannya tiap soal itu 1 menit nih. Yang ini usahakan kalau bisa 30 detik karena tulisan aja, tapi kalau bingung maksimal 1 menit di soal analitis. Cuma 1 menit ya, Mbak ya? Iya, betul. Kan, kayak kekurangan waktu yang lain bisa kita tutupin Iya, dengan pas kita ngerjain antonim, sinonim, kayak gitu kan cepet tuh. iya. Nah, lebih apa, jadi kayak kita mencurahkan waktu kita juga 1 menit aja tapi maksimalnya kalau di soal yang susah. Kalau udah nggak ketemu, ya udah ditinggalin dulu aja daripada yang di soal itu ngabisin waktu kita, gitu. Benar, Mbak. Nah, ada yang mau ditanyakan untuk soal yang ini? Sementara belum. Oke, kalau gitu kita next. Nah, di sini tipe soalnya adalah siapakah yang duduk berhadapan di meja X? Oke, karena dia duduk-duduk juga, tapi kita lihat bangkunya berbentuk apa. Kalau kita lihat di sini langsung kita baca cepat. Mengadakan makan bersama di restoran, duduk berderet. 4 meja berderet. Berarti duduknya seperti ini. Di panjang. Iya, meja panjang. Ada 4 gitu doang. Nah, terus menempel secara berurutan yang diberi nama W, X, Y, Z. Pada setiap meja terdapat 2 orang duduk berhadapan. Jadi duduknya berhadapan di sini. Kalau udah, sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Oke, yang baris atas misalnya untuk laki-laki, yang bawahnya untuk perempuan. Kemudian, nah di sini kita penempatannya pun, sebenarnya penempatannya kalau nggak ditentuin nama mejanya langsung aja bisa. Tapi di soal ini kita diminta untuk penempatannya, nama mejanya dulu. Itu juga penting untuk menentukan siapa yang duduk di meja apa. Nah, di sini kita lihat ada meja Y yang terletak di paling kiri. Oh, berarti W, X, Y, Z itu hanya nama mejanya, tapi urutannya Y-nya yang di paling kiri. Ini. Kemudian meja X terletak di antara meja W dan meja Z. Maka kalau sisanya 3, berarti kan udah pas nih X, W, sama Z. Iya, X-nya di tengah-tengah. Nah, W sama iya. Z-nya yang belum ditentuin nih, karena cuma dibilangnya antara W dan Z. Berarti antara W yang di sini atau Z yang di sini. Informasi tambahannya kita baca di syarat-syarat ketentuannya. Yang pertama, ada Rio ada di meja Z yang letaknya 2 meja di kanan W. Berarti meja W di sebelah mana, meja Z di sebelah mana? Rio di meja Z yang letaknya 2 meja di kanan meja W. Kata Berarti W samping kuncinya, Y. iya betul, W samping Y. Karena kata kuncinya di kanan, berarti meja W-nya di sebelah kiri. Iya. Gitu. Kemudian karena Rio ada di meja Z. Rio. Lalu ada Siska duduk di kursi pada meja Y. Ini Siska. Lalu Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Berarti Dewi duduk di meja apa? Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Berarti Putri sebelah kanan Putri di Z. Ya, benar. Dewi duduknya di Z, Putri yang di W. Iya. Maka sisanya Rita yang di sini nih. Ini Putri. Bagus duduk berhadapan dengan Siska dan Ali. Bagus duduk berhadapan dengan Siska. Dan Ali tidak mau duduk bersebelahan dengan Rio. Berarti Ali nggak mau di situ, Ali duduk di sini. Sisanya ada Adi. Yang ditanyakan, siapakah yang duduk berhadapan di meja X? Berarti udah langsung kita bisa lihat ada Adi, Di dan Rio. Rita. Adi dan Rita duduk di meja X. Gitu.
Nah, jadi untuk yang ini pun perlu diperhatikan. Mmm, karena yang di sini permainannya adalah bukan dia nyebutin berapa kursi setelahnya atau, mana duduk di mana langsung dengan tepatnya, tapi ini perlu penalaran kita, di mana kalau kita nyebutin ada di sebelah kanannya suatu objek, maka objek yang jadi patokan ada di kebalikannya, yaitu ada di sebelah kiri, gitu. Jadi ini nih yang bikin harus dipakein logika. Nggak cuman kayak kita mentah-mentah tuh nerima apa aja yang udah langsung, karena biasanya ada yang maknanya tersirat seperti ini. Oke, untuk yang soal ini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Mbak. Selanjutnya, nah di sini ada tipenya adalah soal urutan. Bentar. Nah, untuk yang urutan ini, biasanya kita untuk memudahkan itu kita tulis tuh apa aja pernyataan yang diberikan di soal, dalam bentuk kurang dari, lebih dari. Jadi kalau misalnya ada, yang bersebelahan ataupun kalau yang bersebelahan gini kan kita nulisnya di antara. Misal nih kayak A duduk di antara B dan C, B-nya ada lebih dulu daripada A, berarti B lebih dari A lebih dari C, gitu. Kalau misalnya nanti urutannya, nilai A lebih besar daripada nilai B, maka gini, A lebih besar daripada B. Ingat yang mulutnya terbuka itu menandakan lebih besar, lebih cepat, pokoknya yang lebih lah. Kalau yang dibelakangin itu artinya yang lebih kecil. Nah, syaratnya untuk ngerjain soal yang pakai urutan ini adalah, nulis pernyataannya itu harus searah. Jadi kalau misal A lebih besar daripada B nilainya, kemudian ada C yang nilainya lebih kecil daripada B. Kalau kita bacakan berarti langsung aja C lebih kecil dari B, seperti ini. Tapi nanti bingung karena ada yang menghadapnya ke kanan semua, ada yang ke kiri semua lebih besarnya. Jadi kita searahkan semua. Jadi B-nya lebih besar daripada C, artinya sama nih. Tapi kita nggak akan bingung karena lihat ininya, semuanya dalam satu arah, yaitu kalau yang besar di sebelah kiri semua, gitu. Oke, balik ke soalnya. Di sini ada 6 pelamar duduk berurutan dalam ujian wawancara. Tian tidak bersebelahan dengan Sasa ataupun Lulu. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian Nora duduk di dekat Lulu, berarti ini ada Nora, kemudian Lulu, atau Lulu, kemudian Nora. Tian duduk di dekat Jojo, dan Jojo duduk di sebelah Nora. Berarti antara di sini Jojo, Tian, atau Jojo, Tiannya urutannya kebalikannya. Kemudian Sasa tidak ingin didahului oleh Gaga dan Gaga bersebelahan dengan Tian. Berarti di sini Gaga, di sini Sasa. Yang di sini juga Gaga, di sini Sasa. Lalu dibilang di sini Lulu duduk di urutan terakhir. Oke, kuncinya Lulu di urutan terakhir. Berarti kita lihat aja. Di sini Lulunya yang di belakang, berarti ngambil urutan yang atas ini. Jadi siapakah yang berada di urutan kedua? Kita lihat di sini yang urutan kedua yaitu Gaga. Nah, tipe soal yang ini masih enak karena dia tipenya urut. Jadi dia ngejelasinnya kan urut tuh yang dari ujung sampai ke ujung lagi. Ada yang nyebutinnya kadang dari tengahnya, terus ujung yang terakhir, baru ujung yang depan gitu. Jadi harus disesuaikan. Ada kata-kata yang kayak gini nih, bersebelahan. Kalau misalnya di soal itu ada bersebelahan, atau kata-katanya seperti ini. Misal Sasa tidak ingin Sasa itu berada di sebelumnya Gaga. Dan Sasa tepat sebelum Gaga. Nah, itu artinya beda.
Kalau Sasa sebelumnya Gaga, berarti Sasa memang sebelumnya Gaga. Tapi bisa aja nih, ada orang lain seperti ada Tian atau Nora yang di tengah-tengahnya. Tetap aja kita nyebutnya Sasa di sebelumnya Gaga. Tapi kalau misalnya Sasa tepat sebelum Gaga, maka nggak bisa diubah. Harus Sasa sama Gaga itu harus berdempetan terus urutannya. Gitu. Kalau misalnya di dalam satu paragraf, itu ada kata-kata yang tepat setelah atau tepat sebelum sama ada yang sebelum aja gitu disebutinnya. Jadi harus benar-benar diperhatikan arti dari kalimatnya. Oke, ada yang mau tanya dulu untuk yang ini? Si bisa pahamin, Mbak. Oke, selanjutnya, nah ini yang untuk memakai langsung nih si kurang dari lebih darinya. Nah, kalau yang ini bisa langsung kakak kerjain dulu. Iya, Mbak. Saya coba ya. Ya. Yang C bukan, Mbak. Mardi, Ali, Budi, Denny. Um, kurang Soalnya, tepat. Karena urutannya dari yang paling cermat. Ya benar, Mardi yang lebih cermat, yang paling cermat. Jadi jawabannya antara A sama C nih. Tapi urutan yang ini Ali Budi Deni yang kurang tepat. Ada di kalimat pertama. Coba dilihat. Kalimat pertama ini disebutin Ali Ali lebih lebih cermat cermat daripada Budi. di Berarti Ali lebih cermat daripada daripada Budi. Budi. Nah, dia pakai penghubung tapi lebih ceroboh daripada Denny. Yang disebutin lebih ceroboh daripada Denny ini siapa? Ali atau Budi? Oh, si Alinya. Iya, betul, Alinya. Jadi, Hmm. Denny itu lebih cermat daripada Ali. Kemudian nanti ada Mardi yang lebih cermat daripada Denny. Denny. Jadi urutannya itu yang benar yang A. Ya, Gitu. Nah, kalau dilihat di sini kalau misalnya nih kan kalau ini cuma 3 aja persamaannya. Kalau misalnya banyak terus disuruh cari yang paling. Kalau misalnya paling cermat berarti lihat aja di sisi sebelah kiri. Mana huruf yang tidak pernah muncul di sebelah kanan karena yang kanan itu pasti yang ceroboh. Nah, kalau di sini kan M. M itu yang nggak pernah muncul sebelah kanan, berarti dia yang paling cermat. Gitu, baru dilanjutin. Oh, M ini lebih dari D. D-nya dilihat, ada nggak yang bisa ngalahin D selain M? Kalau nggak ada, berarti D yang kedua, gitu. Nah, seringkali kalau yang analitis itu mengecohnya untuk yang tipe soal ini tuh antara yang di depan ini yang nyebutin ciri-cirinya itu biasanya satu kalimat digabung untuk ngomongin satu objek yang sama. Kayak yang ini lagi ngomongin Ali tapi dibandinginnya sama Budi dan Denny. Kedua, biasanya kita ngurutinnya itu dari yang paling. Biasanya paling besar, paling cermat, paling pintar. Nah, tapi kadang di sini pertanyaannya kadang suka dibalik. Misalnya yang ditanya adalah mulai dari yang paling ceroboh gitu. Jadi suka menjebak di bagian sini juga walaupun iya. urutan kita udah benar nanti kebalik gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk soal yang ini? Oh, belum.
kita lanjut. Nah, coba soal yang ini. Silahkan dikerjakan. Yang C bukan? Yang D bukan kan? Yang Yang D. D. Hmm, Salah. Yang benar yang B. yang B. Iya. Karena di sini urutannya adalah Anto berlari lebih cepat daripada Indra. Berarti Anto lebih cepat daripada Indra. Hmm, Kemudian kakak berlari lebih lambat daripada Ivan. Berarti kebalikannya. Ivan lebih cepat daripada kakak. Kemudian ada Ivan berlari lebih lambat daripada Rino. Maka Rinonya yang lebih cepat. Lalu ada Indra berlari lebih cepat daripada Rino. Berarti Indra lebih cepat daripada Rino. Nah, kalau dimulai dari yang paling lambat, maka kita ambil yang di sebelah kanan. Yang huruf yang muncul di sebelah kanan tapi tidak pernah muncul di sebelah kiri, yaitu yang huruf K. Jadi kakak jawabannya antara B dan C. Kemudian kakak itu lebih lambat daripada Ivan. Patokannya di Ivan. Ivan ini ada yang lebih cepat nggak dari Ivan? Ada di Rino. Berarti urutannya kakak, Ivan, Rino. Lalu ada Rino itu lebih lambat dari Indra. Maka Indra. Dan yang terakhir Anto. Yang nggak pernah muncul di sebelah kanan itu pasti yang tercepat. Gitu. Oke, tadi ngerjainnya buat seperti ini nggak, Kak? Iya, Yang selip yang sebelah mana? ya kan. Saya kan melihatnya kan Anto lebih besar dan lebih cepat daripada Indra. Kakak Ya. lebih cepat daripada Ivan. Ivan lebih lambat daripada Rino. Indra lebih cepat daripada Rino. Nah, kan mana urutan yang paling lambat kan, Mbak? Iya. Nah, saya lihat dari Ivan awalnya sih, karena Ivan uh, uh, apa namanya, Anto lebih cepat daripada Indra. Kakak lebih lama daripada Ivan. Ivan lebih cepat daripada itu Rino. Nah, saya melihatnya salah di sininya sih, yang kakak, antara kakak sama Ivan ini. Oh iya. Nah, di sini emang yang mengecoh di sini sih, tapi pas dilihat karena ini kebalikannya, kakak berlari lebih lambat daripada Ivan, maka Hmm. si ini udah mematahkan yang kalimat kalau menyatakan Ivan itu larinya lebih lambat karena Iya. ada kakak yang lebih lambat lagi gitu. Yang Anto juga nih bisa dipatahin karena
ada kalimat yang bilang kalau Anto berlari lebih cepat daripada Indra. Berarti ada yang lebih lambat lagi daripada Anto, yaitu ada si Indra. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk soal yang ini? Belum, Mbak. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang tadi itu ngebahas tentang urutan dan juga tentang tempat duduk, kalau yang sekarang itu ada yang nanyain tentang kemungkinan. Jadi kemungkinannya di sini itu ditanyain dengan cara kita ngebuat rute. Di sini ada berapa maksimal pos wahana yang bisa dilewati Wisnu dalam sekali jalan. Kita ikutin aja yang dikatakan ya di soalnya. Jadi langsung kita gambarin. Pada liburan sekolah, Wisnu berlibur ke Dufan dan dia mulai berjalan melalui pintu pintu masuk wahana. Lalu ada pos A yang dekat dengan pintu masuk terhubung dengan pos B dan pos C. Maksudnya terhubung berarti kita tarik aja nih garisnya. Pos B sama pos C. Gini. Lalu setelah ia berjalan, ia melihat bahwa pos C terhubung dengan pos B. Lalu ada pos D dan pos E. Berarti kita buat cabang juga. Untuk yang C itu terhubungnya dengan D dan pos E. Kemudian pos D terhubung dengan pos G. Lalu sedangkan pos E terhubung dengan pos F dan pos G. Pos F dan pos G yang dekat dengan pintu keluar. Sorry. Di sini sedangkan pos E terhubung dengan pos F dan pos G yang dekat dengan pintu keluar yang terhubung dengan pos F. Maka bisa gini. Keluar. Oke, yang ini pos G sama pos F ya, pos E terhubung. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi tipe soal yang kalau yang sebelumnya itu cuma ngurutin tempat duduk dan ngurutin siapa yang cepat, siapa yang lebih lambat. Kalau di sini kita disuruh ngegambarin secara bentuknya skema dalam pos di Dufan. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi nanti garis-garis ini adalah garis-garis jalur yang bisa dilewatin. Misal nih kayak A bisa ke C dengan lewatin B atau bisa langsung aja lewat C. Karena ada jalan yang terhubung di antara mereka gitu. Nah, Iya, kalau benar. dari sini ada Pos, yang mau ditanyain nggak? ini kan kalau lihat dari kalimat terakhir, ini kan berapa maksimal pos wahana permainan yang dilewati Wisnu sekali jalan. Iya, Jadi berarti kan maksimalnya kan, Mbak? iya betul. Bukan yang tercepatnya kan gitu ya. Ini kan. Bukan, tapi maksimal posnya yang bisa dimasukin. 7 pos ya, Mbak? Berapa? 7. Lewatnya gimana? Kalau Dari dari kalau kita lihat yang kan ada dua kemungkinan nih, Mbak Dian. Kalau ya, dia kalau saya sih antara 4 sama 7 ya, Mbak. Kalau yang 4 sih dia A bisa langsung ke C, langsung ke E, dan langsung ke F, ya, Mbak. Langsung keluar. ya. Gitu. Kalau yang maksimalnya dia A ke B, ke C, ke D, ke E, ke G, ke E sama F. Kalau lihat dari diagramnya yang buat.
Oke, nah karena ditanya itu maksimal berarti sebanyak mungkin posnya. Berarti yang ambil Ya. yang ini. Yang A ke B ke C ke D ke G G, ke E ke F. Berarti semuanya kena nih. Ada ya. 7. Gitu. Ini pilihannya nyampe. Ya, nyampe E. 7 jawabannya. Benar. Nah, selanjutnya ada lagi. Nah, di sini. Yang ditanya bukan maksimal, sekarang minimalnya. Berapa paling sedikit pos wahana yang bisa dimasukin dalam sekali jalan? Yang 4. Yang Iya, benar. Langsung A, C, E, F keluar gitu. Kemudian, kira-kira dari pola ini ada berapa jalur yang bisa ditempuh? jalur ya. Ada berapa jalur? Iya, ada berapa jalur? 2 jalur, Pak. 2 jalur, Tapi nggak ada jawabannya. nggak ada jawabannya. Jadi ini tadi yang pertama ada A, B, C, D, G, Oke. E, F. Kemudian ada lagi yang pendeknya ada A, C, E, F. Terus ada lagi A, C, D, A, C, D, G, E, F. D, G, E, F. Ada lagi? Terus udah nggak ada lagi, Pak. Ada satu lagi, yaitu A, B, C, kemudian langsung ke E, F. Oh iya. C, E, F. Gitu. Jadi ada kemungkinannya ada 4 jalur yang bisa dilewati. Gitu. Nah, tipe soal yang seperti ini biasanya karena yang ini tipe mudahnya, jadi ada soal yang punya ketentuan umum dan ketentuan khusus di satu soal yang sama. Jadi ketentuan umumnya itu ya ini sama ceritanya itu daripada liburan sampai pos F ini. Tapi ketentuan khususnya jadi satu soal cerita ini bisa digunain untuk beberapa soal. Di sini kayak tadi ada yang nanyain maksimal jalurnya berapa, minimalnya berapa, dan totalnya ada berapa jalur. Itu adalah soal ketentuan khususnya. Kadang ada juga nih yang soal ketentuan khususnya itu, misalnya jika si Wisnu masuknya dari yang pos D gitu, maka dia akan menempuh berapa wahana untuk keluar. Itu juga bisa. Nah, itu namanya ketentuan umum. Dia tiba-tiba mengubah soalnya, tapi tidak melanggar si cerita yang utamanya tadi. Gitu. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Pak. Oke, selanjutnya yang ini adalah em, yang ini tipenya adalah tipe-tipe yang penalaran langsung. Jadi ada panjang, soalnya yang ditanya adalah siapa pemenang dari pemilihan ketua serikat di situ. Bisa dikerjain lebih dulu, Kak? Oke, Mbak. Saya coba dulu bentar ya, Mbak. Iya.
Yang E ya, Mbak? Jawabannya yang A. Yang A ya. Kalau dilihat dari yang ini, kan ada 5 orang yang mau mencalonkan diri menjadi ketua serikat kerja. Jadi mereka itu punya namanya program kerja. Program kerjanya itu jadi ada yang tumpang tindih. Jadi kayak misalnya si A ini dia sama kayak B dan C, yaitu program peningkatan keterampilan. Tapi dia juga ngambil yang program kesejahteraan. Jadi kalau kita gambarin di sini, langsung aja A, B, C, D, E. Terus prokjanya itu ada prokja keterampilan kerja atau KK, terus ada olahraga OG, dan juga peningkatan kesejahteraan PK. Karena ketentuannya itu suaranya terbagi sama besar pada calon-calon yang memiliki program sama. Berarti kita lihat di sini. Yang programnya itu peningkatan keterampilan kerja itu 60 orang yang milih. Karena ada 3 orang yang make, yaitu A, B, C, berarti 60-nya kita bagi 3. Jadi di sini 20, 20, 20 suaranya. Kemudian ada yang milih olahraga itu 45 suara. Dibagi 3 juga untuk B, C, D. 15, 15, 15. Lalu ada program peningkatan kesejahteraan atau PK itu 90 pekerja. Karena ada 3 orang juga yang make DEA, berarti 30-30 nilainya. 30, 30, 30. Gini. Jadi tinggal kita jumlahin deh semua total suara masing-masing. A itu dapat 50, kemudian B-nya dapat 35, C-nya dapat 35, D-nya dapat 35, dan E-nya dapat 30. Gini, jadi yang paling tinggi nilainya, suaranya adalah yang A, 50 suara gitu. Paham ya? Jadi ini tuh memang agak ngebingunginnya adalah ada 2 kali tipe cara ngambilnya. Yang pertama dibagi dulu orang-orangnya berdasarkan program, baru berdasarkan suaranya dibagi lagi, baru dijumlahkan, seperti itu. Jadi yang pemenangnya adalah yang A. Nah, dari soal yang sama, yang ditanya adalah jika ketuanya itu ketua terpilih, si A-nya tadi, mengangkat ketua seksi olahraga dari calon yang memperoleh suara terbanyak dan mengajukan program olahraga, maka yang menjadi ketua seksi olahraga adalah, berarti kita lihat ketua seksinya itu syaratnya memperoleh suara terbanyak, berarti kecuali A. Lalu mengajukan program olahraga. Kita lihat yang programnya olahraga itu cuma B, C, D. B, C, dan D. Oh bentar, yang D ini dapat nilainya 45. Oke, yang jadi ketua seksi olahraga berarti yang paling tinggi nilainya, yaitu yang D, 45 suara. Gitu. Untuk yang ini paham? Paham. Oke, selanjutnya. Nah, yang ini, soal analitis itu yang penting bentukannya adalah skimming bisa, atau mencari kata kuncinya. Kayak soal yang ini. Kalau soal yang ini itu siswa yang menyukai bela diri karate. Jadi kalau kita lihat dengan cepat, itu kita lihat nih, yang menyukai karate. Kita lihat ada keyword karate, di sini ada keywordnya karate, yang di sini juga. Kalau yang ini tidak menyukai, yaitu Lia menyukai seni tari, tapi tidak menyukai bela diri karate. Oh, berarti yang ada lianya kita coret. Oh, di sini nggak ada lianya. Lanjut ke sini. Yang menyukai bela diri karate itu ada Anto. Berarti antara A atau C. Nah, kalau kita udah mempersempit pilihannya, tinggal kita lihat antara Gita dan Yaya yang suka karate yang mana.
Gita menyukai semua ekstrakurikuler kecuali seni lukis. Dan juga Yaya yang hanya menyukai seni tari dan seni lukis. Maka jawabannya yang mana? Hanya menyukai seni tari. Dita dan Yahya hanya menyukai seni tari dan seni lukis. Gita atau Yaya jawabannya? Eh, Kita Iya, benar yang Gita. Karena dia menyukai semua semua ekstrakurikuler. ekstrakurikuler. Kecuali lukis gitu. Jadi yang penting itu kalau yang di soal-soal yang tipenya adalah kayak cuman ngambil kesimpulannya doang, itu kalau bisa secepat mungkin kita ngambil keywordnya apa yang ditanya. Kayak yang ini keywordnya ya si bela diri karate, berarti cari aja kata kunci yang menunjukkan ada tentang karatenya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum. Lanjut ke soal yang ini. Nah, soal yang ini juga sama. Dia tipenya soal yang panjang. Jadi tipe-tipe soal yang panjang seperti ini, kalau di sini memang nggak seberapa panjang, tapi pas diubah ke dalam konsepnya bentuk Word, itu dia jadi satu paragraf yang panjang banget, hampir setengah halaman untuk soalnya. Nah, di sini kita lihat langsung aja ke pertanyaannya. Berdasarkan cerita di atas, hal-hal berikut ini tidaklah mustahil kecuali. Berarti tidaklah mustahil, yang nggak mustahil kecuali. Berarti yang ditanya adalah hal yang kebalikannya dari tidaklah mustahil, berarti mustahil. Gitu. Tinggal dicari deh keywordnya di masing-masing pilihan gandanya aja langsung. Daripada kita ngebaca keseluruhannya, tetap aja kita bakal ngulang lagi kalau udah baca pilihannya. Iya, ini kan yang banyak bahkan waktu kan baca-baca yang detailnya yang dalam kata-katanya itu kan, Bang. Itu sih yang bikin bikin menguras menguras waktu lah gitu kan. Nah, Iya, nah makanya kan kalau kita ini kan kita berarti kan kaca kuntinya kan yang tadi disebutin mustahil berarti kan kecualinya yang itu kan Mbak. Kecuali iya, kan. yang kecuali. Nah, coba kalau kakak kerjain dulu, yang mana kira-kira yang jawabannya?
Yang D bukan, Mbak. Yang Yang D. Yang yang B tidaklah mustahil. Kecuali. Tidaklah mustahil. Kecuali berarti berarti mustahil ya. yang mustahil. Jawabannya salah. Yang benar itu adalah yang C. Yang C. Iya. Kalau kita lihat di sini, kita lihat satu-satu dari yang A dulu. Hanya sedikit tetangga Dodi yang baik hati. Oke, di sini ada kata-kata tetangga, yaitu yang di sini. Hanya sedikit tetangga Dodi yang baik hati. Kalau kata-kata berarti yang mustahil, itu ya bisa aja sedikit gitu. Kemudian kalau yang B, Tony punya ayah dan ibu. Di sini yang dibilang anak yatim cuma Dodi doang, yang seorang anak yatim. Sedangkan Tony adalah teman paling akrab Dodi, tapi nggak dijelasin. Berarti ada kemungkinan Tony itu punya ayah dan ibu. Dan ibu, iya. Nah, jadi dia nggak bukan mustahil, dia bisa aja. Kemudian yang C, adik Dodi masih berusia di bawah 7 tahun. Yang perlu kita lihat adalah Dodi merupakan anak bungsu. Karena dia udah anak yatim, terus anak bungsu, berarti ya dia nggak punya adik dong kalau bungsu. Berarti mustahil kalau Dodi punya adik yang berusia di bawah 7 tahun. Gitu. Yang D ini juga teman sekolah Dodi lebih dari 30 anak. Mungkin aja kalau satu sekolah, satu kelas itu ada 30 anak. Kemudian Didi penggemar berat ikan bandeng. Nah, ini juga mungkin karena Didi itu adalah ikan. Nah, gitu. Jadi, yang mustahil terjadi dari cerita tersebut adalah adik Dodi masih berusia 7 tahun. Karena Dodi jelas tidak punya adik karena dia anak bungsu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau soal-soal panjang kayak gini nih, berarti kalau ini bacanya tuh gimana? Biar cepat ya. Maksudnya tuh, kan kita harus memahami dulu kan. Iya. Nah, itu tadi, kalau untuk yang soal-soal panjang seperti ini, kalau misalnya bisa, kita ngeliat kata kuncinya aja. Kayak yang ini tadi, karena yang disuruh cari adalah hal yang mustahil, kita lihat dari pilihannya aja, nggak usah dibaca yang atasnya. Jadi kalau pilihannya ngomongin tentang tetangga yang A, berarti kita cari nih, ada yang kata-kata tetangga, yang ini nih yang tetangga. Yaitu di sini mengatakan kalau ada kata tetangga, nah baru kita baca nih kalimatnya. Sebab jalan dari rumah Dodi menuju sekolah jauh, maka dia meminta tolong dibonceng oleh Pak Sobarin, tetangganya tempat kerja yang searah dengan sekolah Dodi, gitu. Jadi kita cari aja keyword-keywordnya, nggak perlu baca keseluruhan, biar kita menghemat waktu. Kayak yang B juga, Tony punya ayah dan ibu. Di sini Tony cuma dimention sekali, yaitu di sini. Tony adalah teman paling akrab Dodi. Gitu aja. Kemudian yang D, teman sekolah Dodi lebih dari 30 anak karena dia nggak disebutin apa-apa, cuman dibilangnya seluruh murid kelas 1 SD Burina paling menyayangi Dodi. Gitu doang. Berarti ada kemungkinan nih kalau lebih dari 30 anak temennya. Lalu yang E, Didi penggemar berat ikan bandeng. Nah, tinggal cari keywordnya Didi. Didi itu di sini. Didi itu ternyata kucing, berarti ya kucing bisa aja makan ikan bandeng. Gitu. Jadi yang paling penting untuk yang soal-soal panjang kayak gini, cari keywordnya. Kalau nggak bisa cari keywordnya, di soal-soal bahasa Indonesia biasanya kan satu paragraf itu Iya. memiliki gagasan utama kan, atau kalimat utama. Biasanya gagasan utama sama kalimat utama ada di awal kalimat dan di awal paragraf dan di akhir paragraf gitu. Jadi itu pilihannya. Mau cari pakai keywordnya atau dilihat aja si gagasan utamanya. Berarti jawabannya dulu yang dicari ya, Mbak ya. Iya, sebisa Ditanyakan sama mungkin jawabannya. baca dulu pertanyaannya. Oke.
Oke, kita lanjut. Oke, nah yang itu tadi adalah soal-soal contoh soal analitis. Untuk selanjutnya itu udah ke verbal. Sejauh ini adakah yang mau ditanyain dulu untuk soal-soal analitis? Ya, soal analitis itu pahami dulu apa kalau banyak kata seperti itu berarti pertanyaan dan jawabannya dulu aja yang dilihat, jangan baca narasinya ini. Iya, betul. Ada juga yang ngasih cara lain, yaitu kalau untuk yang analitis itu kita perlu meningkatkan kemampuan literasi atau membaca. Jadi sekali membaca, sebisa mungkin kita udah bisa mengerti apa yang kita baca. Jadi kita nggak perlu mengulang lagi. Itu juga bisa. Jadi banyak-banyak latihan tentang literasi juga bisa membantu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, Kak? Ya, Oke, kita lanjut nih. Kalau yang di verbal, itu biasanya tentang kayak antonim, sinonim, silogisme, terus kayak yang analogi gitu. Jadi kalau yang di sini ada antonim sama sinonim. Kalau yang sinonim itu biasanya ada prefix atau yang kata-kata di depannya. Biasanya kalau yang depannya A itu artinya tidak, in juga artinya tidak. Ada yang anti, itu artinya kebalikannya, B artinya dua. D itu artinya meniadakan atau menghilangkan. Misalnya kayak dehidrasi, berarti kan kehilangan kadar air dalam tubuh gitu. Prefiksnya X, X itu berarti mantan, ekstra itu artinya tambahan, terus ada hyper, artinya berlebihan atau sangat. Contohnya kayak hiperaktif, berarti dia kan aktifnya berlebihan. Lalu ada yang infra, itu di tengah-tengah. Prefiksnya ada intra, itu di dalam. Kalau inter, itu artinya antar. Yang biasa ketuker itu adalah intra sama inter. Kalau intra itu di dalam, kalau inter itu artinya antar. Jadi patokannya kalau inter itu patokannya ngambil ke internasional, berarti kan antar negara. Kemudian ada prefiks yang ko. Ko itu artinya bersama-sama. Contohnya co-pilot, berarti kan itu kayak pilot yang barengannya. Habis itu co-promotor, co-incidental. Yang lainnya ada kontra sama makro. Makro, mikro itu artinya kan kalau makro besar, mikro kecil. Nah, ini ada multi juga tambahannya non sama pre. Pre itu biasanya sebelum. Oke, ke contoh soalnya kalau kayak gini tinggal dilihat aja. Kalau disuruh cari sinonim berarti kita lihat kalau depannya B berarti cari yang dua. Dua apa? Dua. Bilingual berarti dua. bahasa. Iya, betul dua bahasa. Tuh. Kemudian ada hipertensi berarti hiper. Berarti kita bisa coret nih yang Hilang. bukan kemungkinannya. Kayak dehidrasi kan kalau D tadi kan kekurangan, nggak mungkin dong sama dengan Iya. hipertensi. Kemudian ada darah rendah, berarti hiper kan kelebihan, berarti ini bukan. Nah, antara kelebihan cairan, asam lambung naik, atau tekanan darah tinggi. Karena tensi artinya tekanan, maka tekanan yang tinggi itu berarti yang A, yang paling mendekati gitu. Jadi ini kayak kalau bingung kita lihat aja kayak tiap kata biasanya merupakan gabungan dari beberapa kata. Jadi kita cari aja tuh kita penggal katanya kira-kira yang mana yang sesuai. Gitu. Nah, yang ini juga mediator. Kira-kira yang mana sinonimnya? Eh, perantara.
Mediator, ya benar, perantara. Kan berarti dia media, dan tor itu ada OR-nya, berarti dia orang. Iya. Hanya di sini perantara. Nah, sinonim ini yang paling mudah kalau kita gunain kata-kata pada soal dalam kalimat sehari-hari. Jadi kalau misalnya kuncinya di verbal itu adalah kita memperbanyak, memperkaya kosakata kita, dan kita juga bisa menggunakannya dalam kalimat sehari-hari. Terus digunain juga di pilihan jawaban yang bisa memiliki makna yang mirip, kayak yang tadi hipertensi. Kita cari itu, hiper berarti kan kelebihan, tensi itu artinya tekanan. Berarti cari yang mirip dengan itu. Kemudian ada yang jika menemukan kata-kata serapannya, terjemahinnya ke dalam bahasa Indonesia dan coba memahami penggunaan katanya. Kemudian yang terakhir, jangan memilih jawaban yang punya kemiripan bunyi, baik di awal maupun di akhir suku kata. Nah, biasanya kalau yang mirip-mirip, itu yang malah menjebak. Gitu. Ini juga untuk yang antonimnya. Nah, kalau untuk yang antonim, kita lihat di sini, tambun antonimnya apa? Tambun. Kalau bingung, tambun ini kita bayangin, tambun itu biasanya kita pakai dengan menggunakannya biasanya mengatakan tubuh seseorang. Kayak dia bertubuh tambun, kayak gitu. Berarti kalau lawan Kurus. katanya kurus, betul. Ini juga pemicu. Penutup. Iya, benar, penutup. Nah, kalau misalnya bingung nih sama kata yang nggak tahu artinya apa, tapi tiba-tiba di pilihan ganda itu memiliki ada dua pilihan yang memiliki arti yang sama, kayak pencetus sama penyulut. Sedangkan kita nggak tahu misalnya pemicu itu apa. Berarti pemicu itu mirip artinya dengan pencetus dan penyulut. Berarti kita cari aja pilihan yang lawannya si pencetus dan penyulut di situ. Gitu. Karena biasanya ada soal yang pilihan gandanya itu semuanya adalah, misal soal sinonim nih, semuanya adalah antonim dari si soal, hanya satu yang sinonimnya. Itu juga bisa. Jadi bisa kita lihat, bisa kita Mirip-mirip manfaatkan. ya. Iya, Katanya. betul. Nah, ini kalau keadilan, lawan katanya apa? Kezoliman. Iya, benar, kezoliman. Nah, itu untuk yang antonim dan sinonim. Jadi, kalau antonim sama sinonim, sinonim sih yang paling banyak itu ada kata-kata serapannya. Kalau antonim, Kalau misalnya nggak tahu, kita nggak tahu nih kata-kata yang di soal, misalnya antonim dari kata-kata ini itu ngelihatnya mm-mm, dari mana? Contohnya kalau em, keadilan kan ini kan bisa kita lihat tuh di pilihannya, Kak. misalnya kayak yang tadi tuh yang sebelumnya itu kan Mbak, yang tambun tadi itu kan, kalau nggak Heeh. dijelasin nggak tahu tuh. Nah, itu dari mana? Ya, Mbak. Misalnya nih, kan tadi kan tambun nih, kalau nggak dijelasin apa namanya, visualisasinya atau perumpamaannya kan nggak tahu. Ya. Nah, itu lihat dari jawabannya, kuncinya apa Mbak? Kalau lihat dari kuncinya, biasanya di sini itu kita lihat, karena kalau antonim itu berbedanya sama sinonim, kalau sinonim itu dia mirip-mirip, itu Iya, yang salah. mirip-mirip ya. Kalau yang antonim itu biasanya mirip-mirip itu yang benar. Jadi nih, tipis sama kurus itu sebenarnya kan mirip-mirip tuh. Iya. Nah, jadi antara dua itu biasanya gitu. Nah, cuman modal kita adalah kita harus tahu dulu biasanya kata-kata itu kita pakainya pasangin sama kalimat yang seperti apa. Makanya memang kita harus memperbanyak apa kosakata kita sih. Jadi kita tahu kira-kira walaupun kita nggak tahu artinya, tapi biasanya kita pakai ke kalimat apa. Jadi kan pasti ntar relate gitu. Disambungkan dengan kata-kata yang sering dipakai atau apa gitu. Iya, betul.
Oke, ada lagi tentang sinonim sama antonim. Sudah. Selanjutnya ada analogi. Nah, kalau analogi ini tipe-tipenya adalah yang seperti ini. Kayak, jadi ada sebelah kiri itu ada yang udah diisi kain baju. Jadi kita disuruh nyari hubungannya nih. Kain sama baju itu hubungannya apa? Terus sama dengan. Nah, yang di sebelah kanan adalah cari objek lain yang hubungannya sama seperti hubungan kain dengan baju. Gitu. Nah, kain dengan baju itu hubungannya adalah bahan baku dan juga baju adalah hasilnya. Kan kita buat baju dari kain tuh. Nah, Ya. kita cari nih yang cocok untuk di sebelah kanan berarti apa? Yang A, suster sama rumah sakit itu berarti pekerja dengan tempat kerjanya. Asin dengan manis itu sama-sama rasa. Kemudian kayu dengan meja itu bahan baku dan hasilnya. Kursi dengan kayu itu hasil dan bahan bakunya. Sapi dengan ayam itu sama-sama hewan. Jadi jawaban yang paling mendekati yang mana? Kayu dengan meja. Iya, benar, kayu sama meja. Nah, yang D itu pengecohnya karena dia ada kursi sama kayu kebalikannya. Tapi di tentang soal analogi, posisinya pun harus sama. Jadi kalau misalnya kain tuh yang disebut pertama bahan bakunya, berarti nanti yang di kanan yang disebutkan pertama kali itu di sisi sebelah sini adalah bahan bakunya kayu. Kemudian yang di sini hasilnya meja gitu. Jadi kita bisa tahu nih walaupun A, B dan E bisa kita eliminasi, C dan D itu ada pengecohnya di yang bagian D ditukar posisinya gitu. Nah, selanjutnya coba yang ini baju kancing berarti pintu sama dengan apa? Handle. Grendel. Yang benar kunci. Kunci. Oh iya. Nah, hubungannya baju sama kancing adalah kalau kancing itu kan dia yang mengunci si baju biar nggak kebuka. Ya. Sama si kunci itu juga yang mengunci si pintunya biar tidak terbuka. Gitu. Nah, sekarang di sini, kalau yang tadi itu tipenya adalah ada yang lengkap, jadi kita tahu hubungannya. Kalau yang ini dikasihnya adalah, jadi sebelah sini sama-sama sisi yang pertama yang dikasih nasi, titik-titik, dan tapai, titik-titik. Disuruh cari apa yang mengisi titik-titik ini, harus sama posisinya. Kalau misalnya nasi, titik-titik yang di sini adalah kegunaannya, berarti yang tapai di sini juga kegunaannya. Gitu. Padi dengan beras dengan singkong. Iya, benar beras dengan singkong, yaitu bahan bakunya. Selanjutnya ada ini, pola hubungannya, bencana dan gempa. Banjir dengan air. Kurang tepat, yang benar logistik dan beras. Jadi hubungannya, nah kuncinya di analogi adalah kita harus dengan tepat mencari hubungannya mereka tuh apa. Kalau bencana dengan gempa, bencana itu jenis-jenisnya ada gempa gitu. Jadi logistik jenis-jenisnya ada logistik beras, habis itu logistik air, segala macam gitu. Kalau banjir dengan air, banjir itu disebabkan oleh kelebihan air gitu. Jadi penyebab tenda tidur, nah itu fungsi kalau yang B. Kalau yang D, gunung, lahar, berarti ini isinya gunung itu mengeluarkan lahar. Kemudian kalau yang E, bantuan, sukarela, hubungannya adalah sifat. Sukarela itu, bantuan itu bersifat sukarela. Itu. Jadi kita harus tahu macam-macam hubungannya, nggak cuman yang seperti tadi. Nah, selanjutnya coba yang ini, pola hubungan.
Yang C man. Yang D, paragraf alinea. Yang E bukan. Yang E, benar, kata kalimat. Kalau kata dan kalimat ini kan bab buku, berarti bab itu kalau dikumpulin, dijadikan satu menjadi buku. Kata juga sama, kalau dijadikan satu menjadi kalimat. Kalau ide tulisan, berarti ide itu yang menginisiasi tulisan. Kalau sajak, puisi itu juga cara ngebuat puisinya. Kemudian kalau judul cerita itu bagian dari cerita judulnya. Kalau paragraf alinea itu adalah sinonimnya Oke. gitu. Nah, itu untuk yang analogi. Jadi kalau analogi harus perlu diperhatikannya, yang paling penting adalah pola hubungan dan posisinya. Posisi mereka itu yang pertama dan yang kedua, serta yang sama dengan yang selanjutnya itu harus sama, nggak boleh ketukar. Nah, selanjutnya kita ada silogisme. Silogisme itu biasanya dikaitkan dengan modus ponens, modus tollens, dan silogisme dalam inferensi logika. Di sini kalimatnya sebenarnya tipe-tipe soal silogisme itu yang seperti ini. Jadi kayak ada pernyataan, dua pernyataan ditanyain kesimpulannya apa. Contohnya, semua siswa adalah murid. Sebagian murid tidak suka menghafal. Kesimpulannya adalah di sini. Kesimpulannya adalah sebagian siswa tak suka menghafal. Ini mirip seperti silogisme, yaitu semua siswa adalah murid ini sebagai P. P, P itu Q. Kemudian, sebagian murid tidak suka menghafal. Jadi yang diomongin di sini adalah Q. Q, R. Maka kesimpulannya adalah kalau siswa adalah murid dan murid tidak suka menghafal, berarti P itu R. Yang artinya sebagian siswa itu tidak suka menghafal. Seperti itu. Jadi lebih mudah, kalau silogisme itu kuncinya lebih mudah kalau kita memahami tentang yang modus tollens, ponens, sama silogisme ini. Gitu. Ada yang mau tanya dulu untuk yang soal ini? Belum, Mbak. Belum. Selanjutnya. Nah, coba kita lihat lagi. Jadi kita harus bedah satu-satu untuk soal-soal yang seperti ini. Per kalimatnya. Pasti yang, karena ini nggak ada ditanyakan kesimpulannya atau apa. Nah, ini pasti. Kalau yang soal-soal seperti ini, pasti yang ditanya adalah kesimpulan yang bisa diambil apa. Kalau di sini, semua anggota keluarga Nadine bermata biru, mata Nelly berwarna coklat. Berarti yang dikatakan di sini, Nelly bukan Nelly, keluarga Nadine. iya betul, Nelly bukan anggota keluarga Nadine. Kalau bingung, bisa aja langsung dilihat. Kalau di sini itu ada modus tollens, yaitu di mana semua anggota keluarga Nadine itu P-nya. Ini adalah P. Kemudian yang bermata biru adalah Q-nya. Jadi kalau misalnya ada yang soalnya kan mata Nelly berwarna coklat, berarti itu lawan dari mata biru. Berarti itu adalah lawannya Q, maka jawabannya lawannya P. Gitu. Atau kebalikannya. Selanjutnya yang ini. Nah, coba dilihat. Kira-kira jawabannya yang mana? Tempat nongkrong yang bergaya klasik lebih mahal harganya dibanding tempat nongkrong yang bergaya tradisional.
Yang C. Oke, kalau kita lihat di sini, Kita kan nggak bisa menentukan nih di jawabannya yang ini, yang D. Karena dia, bentar, ini soal di kalimatnya kurang atau enggak? Kan tempat nongkrong. Oh, ini kurang. Kurang kalimatnya, satu kalimat lagi. Tempat makan yang lebih mahal, harganya lebih banyak didatangi anak-anak muda. Oke. Tempat makan yang lebih mahal, harganya lebih banyak didatangi anak-anak muda. Iya, harusnya ada tambahannya. Jadi di sini tempat nongkrong bergaya klasik lebih mahal harganya dibanding tempat nongkrong yang bergaya tradisional. Kemudian, kalau kita lihat di sini, ini misalnya masih P-nya. P-nya itu Q. Kemudian, karena di sini mecahinnya adalah di kata-kata dibanding. Jadi ini adalah batas antara P sama Q. Kemudian ada tempat makan yang lebih mahal, harganya lebih banyak didatangi anak-anak muda. Maka ini ada Q sama dengan R. Berarti kalau kita tahu tempat nongkrong yang bergaya klasik lebih banyak didatangi anak-anak muda. Gitu. Karena kan yang lebih mahal harganya, yang lebih mahal itu iya. ya tempat makan yang klasik. Gitu. Oke, tadi sebenarnya kalau kalimat ini nggak ketinggalan, yang terakhir kayaknya bisa kok, Kak. Iya. Cuman tadi ketinggalan. Iya. Oke, selanjutnya yang ini. Semua umat Nasrani bergembira jika hari Natal tiba. Hari ini adalah hari Natal, maka jawabannya Yang B. Tidak ada umat Nasrani yang tidak bergembira. jawabannya yang benar yang B ya. Tidak ada Iya. umat Nasrani yang tidak bergembira. Ini udah jelas banget, ini yang ponen, jadinya P jadi Q. Kalau yang disebutnya adalah P, kan udah jelas nih. Semua umat Nasrani bergembira di hari Natal. Hari ini adalah hari Natal. Kalau misalnya nggak ada jawaban umat Nasrani bergembira, cari yang kebalikannya. Tidak ada yang tidak bergembira. Artinya kan sama-sama semua Nasrani bergembira. Gitu. Gitu. Itu untuk yang silogisme. Sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu? Halo? Halo. Iya, ada yang mau ditanyain dulu, Kak, sejauh ini? Sebelum, Sebentar, belum. oke. Sebelum beralih ke figural, nah di figural ini banyak macamnya. Jadi di figural itu tipe-tipenya kan kayak gambar. Gambarnya diputar-putar segala macam. Entah itu diputar, dikasih pola tertentu, atau hanya dicerminkan biasa. Gitu. Dari kakak sendiri figuralnya gimana? Udah mahir kah atau kelemahannya ada di bagian mananya? Gimana, Mbak? um, dari kakak sendiri untuk yang bagian figural, yang soalnya ada gambar-gambar, itu kesulitannya di bagian mana biasanya? Pola-pola itu, Mbak, yang gambar pola-pola itu.
pola-pola itu ada yang mirip-mirip kayak gitu kan Mbak. Kayak gitu Iya. sih yang bisa. Nah, itu dia, kalau yang figural ini dia tuh sama kayak tipenya kalau kita lagi ngitung deret kemarin, jadi kan deret tuh punya pola tertentu ya, jadi kita bisa nebak polanya apa, nggak sembarangan. Nah, kayak gitu juga untuk yang figural. Jadi figural ini ada yang bentuknya itu deret, jadi dia tuh kayak tiap setelahnya gambar pertama itu bertambah 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 atau mengalami pengurangan-pengurangan. Kalau Iya. misalnya itu nggak terjadi, coba kita lihat lagi apakah itu berubah warna. Jadi yang awalnya putih jadi hitam, yang hitam jadi putih. Atau posisinya berubah. Misalnya yang dari kanan jadi di bawah, habis itu ke kiri gitu juga bisa. Atau dicerminkan. Nah, jadi kalau yang figural itu sebaiknya kita kenali dari sekarang pola-polanya apa aja. Kayak kita mengenali yang deret angka kemarin. Deret angka kemarin cuma ada 4 pola. Oh ya 4 pola itu aja berarti yang kita perkirakan. Kita Iya. nggak perlu nyari yang lain. Karena cuman ini aja yang penting kita bisa teliti pas ngelihat gambarnya. Gitu. Oke, kita lihat langsung ke contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soal dari pola yang penambahan. Kelihatan banget kalau yang soal pola penambahan itu yang bertambah. Yang pertama adalah si bulet-buletnya. Iya. Tambah dari 1, 2, 3, berarti harusnya 4. 4. Nah, berarti kalau 4, berarti kita hanya melihat pilihannya antara D atau E. Gitu. Nah, yang bikin benar lagi apa? Kita lihat penambahan garisnya juga bertambah 1, jadi 2, jadi 3. Berarti yang terakhir jadi 4 tengah-tengah garisnya. Berarti jawabannya yang E. Gitu. Kalau pola penambahan ini masih mudah lah ya. Kita lihat. Kalau yang pola lainnya. Polanya ini dalam bentuk matriks. Jadi, pola dalam bentuk matriks ini maksudnya adalah pola ini tuh berbentuknya seperti ini. Bentuknya bisa kotak 4x4 atau 3x3. Dan kita disuruh ngikutin pola-pola yang sebelum-sebelumnya. Jadi pola yang terakhir ini ditanya seperti apa kalau ngelihat dari pola-pola yang sebelumnya dilakukan di atasnya. Gitu, kayak ini belah ketupat jadinya setengahnya setengahnya. Kemudian ini juga segi 5 jadi setengahnya. Nah, berarti jawaban yang ini seperti apa? Kalau yang ini udah dibelah setengah, berarti belahnya gini. Berarti jawabannya nanti setengahnya, yaitu yang seperti Iya. ini. Gitu. Ini yang untuk bentuk matriks. Jadi bentuk matriks bukan patokannya dia pasti dipotong setengah bagiannya, tapi kita disuruh ngelihat polanya itu dari kotak-kotak lainnya untuk menyesuaikan dengan apa yang ditanya. Seperti itu. Untuk yang ini ada yang mau ditanyain dulu? Sementara belum. Oke, kita lanjut coba ke yang pola yang ini. Namanya pola penambahan. Kenapa namanya pola penambahan? Karena ya selanjutnya nanti akan ada ketambahan bentuk-bentuk tertentu. Contohnya ini. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang A. Iya, betul. Yang A. Jadi karena yang di sisi kiri itu baloknya pertama ada 1, kemudian 2. Maka yang ini lingkarannya 1, lalu lanjutnya adalah lingkarannya 2. Gitu. Nah, kalau yang polanya itu pola yang kayak tadi, itu namanya penambahan. Kalau yang ini gabungan. Gabungan itu contohnya kayak yang ini. Yang atas ini nih, ada balok bawah, balok atas. Kalau digabungkan di yang sebelah kanan, jadinya sama dengan. Maka yang di sini jawabannya yang mana? B. Ya, benar, yang B. Karena sebagiannya. Jadi kita lihat aja tuh si yang tanda silang kalau dibelah 2, sisi kanannya udah di sini, berarti ini yang sisi kirinya.
Selanjutnya ada pola berubah posisi ditambah warnanya. Kira-kira jawabannya yang mana? Bingung saya ini, Mbak. Nah, yang ini itu ada dua hal yang berubah gitu. Jadi kan di sini udah dikasih clue nih di judul berubahnya posisi dan warna. Berarti kita lihat posisi apa yang berubah, yaitu kita lihat dari sini ada segitiganya. Segitiganya berubahnya naik dia 90 naik dari ujung, tengah, ujung gitu. Hmm. Ujung, tengah, ujung, terus dia geser. Berarti yang di sini segitiganya di tengah. Kemudian kalau kita lihat lingkarannya itu tetap di sini. Berarti segitiga di tengah dengan adanya lingkaran. Kemudian berarti nih jawabannya antara A, B, dan C. Kemudian kita lihat lagi. Di sini ada kotaknya. Kotaknya itu dari hitam, putih. Dia ini hitam putih karena di sini ada segitiganya juga yang numpuk. Kemudian hitam, berarti di sini putih. Gitu. Berarti ada persegi putih, berarti antara B dan C. Kemudian dilihat lagi, ada si segi 6 ini. Segi 6 ini juga ternyata geser. Gesernya dia langsung ke pojokan. Pojok yang ini, kemudian pojok yang atas, pojok yang ini, berarti dia bawah turun ke sini. Gitu. Jadi yang ditanyain adalah di B dan C, apa sih bedanya? Yaitu posisi segitiga dan lingkarannya. Kalau kita lihat di sini, segitiganya numpuknya adalah di atasnya si persegi panjang dong. Karena yang kita lihat hanya persegi panjangnya setengahnya doang, yang putih-putih sebelah sini. Berarti yang ini juga numpuknya di bagian atas. Maka jawabannya yang B. Gitu. Jadi kalau untuk yang sebelum-sebelumnya itu masih mudah. Tapi kalau ini kalau udah banyak objek-objeknya di dalam satu kotak, itu kita harus lihat semua objeknya. Mau objek yang diem doang, objeknya yang berubah warna, atau objeknya yang cuma geser kanan kiri doang, itu sangat penting diperhatikan. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu untuk soal yang ini? Nah, soal ini berarti harus kita lihat satu-satu objek yang pindah-pindah itu ya, sama warnanya. Iya, betul. Dilihat aja dulu dari posisi perubahan posisinya. Kalau udah posisinya mentok, baru ke perubahan warnanya juga. Gitu. Udah pastiin pas ngeliat itu harus urut dari misal sisi kiri, ya udah ngeliat urutnya dari sisi kiri ya, terus jangan tiba-tiba kita ngeliatnya dari tengah baru ke kanan abis itu ke kiri, malah kita yang bingung juga nambah gitu. Iya, harus berurut berarti kan, Mbak. Iya betul. Nah coba di sini polanya tetap sama kayak tadi, berubahnya posisi dan warna. Coba kakak cari jawabannya yang paling mendekati yang mana. Ini.
Oh, yang C bukan, Pak? Kurang tepat. Jawabannya yang E. Jadi kalau kita lihat di sini yang pertama berubah itu si yang bulat-bulat kecilnya ini kan beda semua dari A nyampe E. Iya. Jadi bulat kecilnya ini kita lihat ini tiba-tiba ke atas, kemudian ke kiri, ke kanan, lalu ke bawah. Berarti dia Iya. berubahnya 90 derajat. Berarti yang ini di kiri. Oke, benar. Nah, antara yang C sama yang E. Kemudian kalau kita lihat di sini ada perubahan warna nih di bentuk ini. Yang ini kan ada putih, terus putih lagi, hitam putih. Berarti di sini Iya. selang-seling hitam putih. Makanya jawabannya adalah yang E gitu. Ada lagi sebenarnya perubahan lainnya, yaitu di sini. Kalau ini bulat, ini tanda plus, bulat, kemudian trapesium. Maka yang di sini adalah trapesium. Kenapa? Karena urutannya setelah bulat yang tengahnya itu trapesium. Gitu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah si bulatan kecil ini, si yang tengah-tengahnya, gambar tengahnya, dan yang gambar wajik di atas. Kalau untuk pojok atas kiri dan bawah kanan itu tidak perlu diperhatikan karena mereka tetap. Gitu. Tadi hampir aja benar. Iya. Oke, lanjut lagi. Polanya tumpang tindih. Pola tumpang tindih ini maksudnya adalah mereka saling menimpa satu sama lain. Contohnya ini, jadi di sini ada bulat sama segitiga, kemudian segitiganya di atas, lalu bulatnya di bawah, sehingga yang di sini jadinya seperti apa? Jawabannya, Yang yang mana? C bukan, Pak? Kurang tepat. Jadi pola tumpang tindih ini berarti ini dari yang pertama ini nyampe yang ketiga itu ditambahin aja semuanya. Jadi posisi segitiga yang di atas ini kalau ditumpang tindih dengan yang ini hasilnya kayak yang A dengan yang D. Kemudian yang ini pojok kanan ini segitiga yang pertama ditambah sama lingkaran yang di gambar ketiga jadinya yang A gitu. Hmm. Jadi jawabannya yang A. Nah, itu konsep dari pola tumpang tindih. Mereka itu Oh, nanti jadi ditumpuk. Maka hasil finalnya kayak yang A gitu. oke, berarti ini ditimpa sama yang segitiga, segitiga ditimpa sama yang lingkaran nih. Ya, betul. Oke, selanjutnya. Nah, kalau dari tadi itu, kalau yang tumpang tindih tadi kan ditimpa langsung ya. Kalau ini ada penggabungan bentuk, jadi dia digabungin bentuk ya, itu kira-kira bisa jadi bentuk apa gitu. Kalau di sini ada segitiga, persegi panjang, sama persegi panjang yang kayak balok panjang, kira-kira yang mana yang paling memungkinkan kalau ditambah-tambah, digabungin? Digabungin ini berarti nggak ditumpuk ya, digabungin aja, ditempelin gitu. Yang C. Iya, benar yang C. Gitu. Jadi sebisa mungkin kalau yang penggabungan bentuk itu dilihat perkiraannya. Pasti mereka nggak beda jauh. Kalau yang C ini kan si segitiganya naik nih ke atas sini. Kalau Iya. misalnya segitiganya ditempelin di sisi yang samping ini kan udah kelihatan jelas dong bedanya. Tapi kalau yang Iya. di atas ini kelihatan dia itu pas gitu. Benar jawabannya yang C. Selanjutnya, kalau yang ini pola penggabungan bentuknya yang mana kira-kira? Yang C, Mbak. Kurang tepat?
Coba dicek lagi. Kalau yang A Mbak kurang tepat juga. Iya, benar yang A jawabannya. Kenapa yang A? Bisa dilihat di sini kalau pas kita motongnya. Sebentar, garis. Oke, kita potong di sini. Sama potong lagi yang ini. Nah, ini nih. Dua persegi panjang sama segitiga. Gitu. Iya. Jadi yang memungkinkan yang A. Kalau yang C tadi itu kurang, dia persegi panjangnya kurang satu. Kalau disatukan pun dia hasilnya hanya dalam bentuk kayak persegi. Ini kalau yang ini kalau digambarin sebenarnya kalau dia bukan 3D, kalau dia bukan satu warna langsung gini, cuman garis aja, dia ini sebenarnya dalam bentuk balok gitu. Nah, selanjutnya yang ini penggabungan bentuknya. Oh, bukan penggabungan bentuk. Ini pencerminan. Jadi kalau pencerminan itu, garis yang di tengah-tengah, garis dua itu dilambangkan sebagai cerminnya. Ini sebagai cermin. Kira-kira jawabannya yang mana jika dicerminkan? Gabungan bentuk. Yang E bukan Mbak? Yang E. Yang tepat yang D. Kenapa yang D? Kalau kita cek lagi, pencerminan itu kuncinya adalah dilihat posisi bentuknya sama dan posisinya itu sama terhadap cerminnya. Kalau yang di sini kita lihat, kenapa bukan yang E? Karena yang di sini bentuk garisnya lurus. Kalau yang ini bentuk garisnya belok seperti ini. Gitu. Jadi jawaban yang tepat yang D. Bentuknya nggak berubah, cuman posisinya aja yang jadi kebalikannya. Yang penting kuncinya kalau pencerminan adalah bentuk tidak berubah dan jaraknya sama. Kayak ini nih, segitiga dan lengkungan ini ada di paling dekat sama cermin. Nah, dicerminkannya seperti ini. Gitu. Dan yang silang, tanda X ini berada paling jauh dari cerminnya. Seperti itu. Paham maksudnya? Iya Mbak. Karena kita lihat dari cermin ya kan pantulannya ya Mbak. Ya, betul, pantulannya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang ini? Belum Mbak. Paling nanti agak mahamin yang pola-pola tadi itu aja yang bergerak-bergerak tadi itu yang timpa tumpang tindih itu aja sih. Iya, betul. Masih agak Pak lama ininya nanti ini Pak, baca-bacanya. Iya, yang penting di sini kalau yang pola figural itu kuncinya sama seperti yang deret. Kalau dia tuh punya pola dan cara tahu dan cara kita terbiasa adalah dengan cara ngerjain soal gitu. Kalau yang soal analitis, verbal, dan Iya. analitis sama verbal, kalau yang analitis itu harus ada peningkatan kemampuan literasi. Kemampuan literasi ini nggak cuma untuk analitis, nanti kita pakai juga untuk yang TKP sama TWK, karena perlu banget ngebaca satu hal dengan cara satu kali baca, nggak bisa berulang, karena berulang udah pasti bakal
menghabiskan waktu kita, apalagi kalimat-kalimatnya panjang-panjang dan susah Iya. dipahami. Kemudian, kalau untuk yang verbal memang caranya itu meningkatkan kosakata kita, bisa melalui ya membaca bisa, atau mengerjakan soal-soal lain. Jadi kayak jangan ngerjain soal dari satu sumber aja, misal dari sumber TO yang A, besokannya TOB, besokannya TOC gitu. Kayak lebih banyak ininya, ya, tipe-tipenya. Iya, betul. Oke, secara keseluruhan ini adalah materi TIU. Jadi tinggal yang belum dibahas itu adalah yang TWK, wawasan kebangsaan, sama TKP. Itu bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada yang mau ditanyain dulu untuk yang TIU ini? Kalau PU kan udah semuanya, Pak, ya, kayak yang analisis, Udah semua. hitung-hitungan, semua kan, derek, gitu. Tinggal apa, saya banyak latihan, ya, coba nanti banyak latihan lagi. Iya, betul. Kalau Iya, bisa ikut TO gitu. iya, saya ikut TO-TO yang online-online itu sih biasanya. Udah ikut